juga waktunya lama banget gak sih Mbak kalau misalnya Iya, kita daftar merek tuh lama sih. Setahu aku tuh bisa nyampe setahunan gitu. setahun gengs daftar merek. Tapi kalau misalnya nih meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai. RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, halo guys, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya Alfia Lim. Dan kali ini kita akan ngobrol asik sama Mbak Aya perihal sengketa merek. Ya, jadi banyak banget kan Mbak Ay. Jadi kasus-kasus di Indonesia perihal sengketa merek ini. Dan baru-baru ini seperti apa yang kita lihat di berita ya guys. Jadi Mbak Sandi itu istrinya Juragan 99 yang kemarin terkenal semua terkenal Crazy Rich gitu kan. Nah ini menggugat Putra Siregar terkait merek MS Glow dan juga Pestor Glow. Nah tapi sebenarnya ini gimana ya Mbak Aya, masa kasus ini gitu kan? Oke. Jadi mereka tuh kan emang saling gugat ya, tapi tuh awalnya tuh kalau aku baca di berita tuh gini. Jadi pertamanya itu si Mbak Sandi itu ngajuin gugatan ke Bareskrim Polri. Oh ya. Tapi ditolak. Nah, kemudian beliau itu ngajuin gugatan lagi ke Pengadilan Niaga. Nah, di gugatannya itu dia ngelayangin gugatan itu karena klaimnya itu tuh Putra Siregar itu melakukan pelanggaran merek setelah dia itu juga merilis brand kecantikan. Nah, nama mereknya ini dia kasih nama Pestor Glow. Oh iya. Tuh. Pestor Glow, jadi MS Glow dan Pestor Glow ini saling saling gugat ya Mbak ya gitu kan. Terus tapi kalau misalnya kita denger mirip nggak sih Pak MS Glow dan Pestor Glow? Mungkin kata glow-glownya ya glow-nya gengs. sih yang mirip tuh glow-glownya. Glownya yang bukan terdengar emang mirip kata glownya tuh emang sama. glownya sama gitu kan. Glow-glownya. Nah tapi kalau misalnya kita dari gugatannya Mbak Sandi itu sebenarnya poin-poin yang dia tuntut tuh apa aja tuh Mbak tuh? Oke, jadi di situ tuh ada beberapa poin gugatannya itu. Yang pertama adalah menyatakan dirinya sebagai pemilik satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama merek MS Glow yang telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 20 September 2016. Terus yang kedua, menyatakan penggugat adalah pemilik satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama merek MS Glow for Men yang telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 5 Februari 2020. Oh iya kan ada MS Glow sama MS Glow for Men. Oh iya. Terus Mbak kalau gugatannya apa lagi tuh Mbak? Terus ada lagi dia tuh minta supaya menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama Putra Siregar, yakni dia sebagai pemilik Pestor Glow dan merek Pestor Glow for Men yang terdaftar di Ditjen KI pada tanggal 24 Januari 2022 dilandasi dengan itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek MS Glow dan MS Glow for Men yang udah terlebih dahulu didaftarkan oleh penggugat. Terus habis itu dia juga meminta tergugat pemilik Pestor Glow dan Pestor Glow for Men untuk menanggung segala akibat hukumnya. Terus juga memerintahkan turut tergugat untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama Putra Siregar dan diumumkan di dalam berita resmi merek. Terus kemudian juga dia tuh meminta untuk menghukum tergugat untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran, dan atau perdagangan produk-produk kosmetik yang menggunakan merek Pestor Glow dan Pestor Glow for Men. Wow, Tanpa banyak syarat banget apapun. ya. Ya Iya. banyak banget ternyata gugatannya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu kan, kalau misalnya Alfi gitu kan lihat siapa nih yang sebenarnya yang kuat gitu, siapa sebenarnya yang akan siapa nih yang menang nih dari dua ini, dari kubu ini gitu kan. Itu pasti lihat dari tanggalnya, tanggal pendaftarannya dulu kalau Alfi. Jadi kayak tanggal ini ternyata pas tahun 2000 berapa? Kayaknya pas kalau lihat ini MS Glow dulu ya. MS Glow dulu yang mendaftarkan pada tahun 2016 kalau nggak salah untuk MS Glow dan MS Glow for Men di tahun 2020 gitu kan. Berarti kayak orang-orang apa sih? Wah, ini nih yang menang nih karena dia didaftarkan terlebih dahulu. Nah, itu tuh bisa kayak gitu nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan kita pakai sistem ini ya, konstitutif ya, alias first to file. Jadi di Indonesia kita pakai sistem first to file di mana yang pertama kali daftarin merek ya dia tuh hak milik mereknya dia tuh pemilik hak mereknya itu ada dia. Hak milik mereknya itu ada dia. Nah, dalam hal ini kan si MS Glow itu kan udah daftar duluan ya, Mbak. Dia kalau nggak salah tadi tahun 2016 tadi sama 2020 dan itu pun udah terdaftar gitu. Sedangkan si Pestor Glow itu dia kan baru
Januari kayaknya. Januari. Dan ya. itu baru daftarin, itu belum, masih dalam proses kan. Apalagi daftar merek tuh kan lama. Oh ya. Itu kan daftar merek itu kan lama. Jadi kalau dilihat dari sini ya MS Glow emang lebih dulu gitu. Buat pakai mereknya itu kan MS Glow lebih duluan kayak gitu. Walaupun kalau misalnya seandainya Pestor Glow itu dia lebih duluan pakai merek itu, cuman dia kan daftarnya baru-baru Iya, aja. baru-baru aja, Nah, sedangkan MS Glow udah daftar dari kemarin-kemarin, udah Iya. dari dulu-dulu gitu. Dan juga banyak sih pertanyaan dari sobat legal itu, loh kok udah didaftarin, maksudnya udah ada yang mirip tapi kok dia bisa mengajukan hal itu gitu, bisa mengajukan nama yang sama dengan yang sudah terdaftar. Nah itu kenapa sih Mbak bisa kayak gitu tuh biasanya? Karena ini menimbulkan kekeliruan juga kan, takutnya dari Mbak Sandi kalau misalnya ini mereknya sama itu kan menyesatkan konsumen kalau nggak salah itu. Iya, apalagi kan ini kan bidang usahanya tuh kan sama ya, sama-sama kecantikan, sama-sama kosmetik, skincare gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh buat daftar merek itu kita juga perlu perhatiin ya, bidang usahanya nih sama nggak, kelas mereknya juga sama nggak, kayak gitu. Itu kita perlu perhatiin itu dulu juga kayak gitu. Oke, jadi nggak serta-merta kita daftar gitu kan, habis itu ternyata walaupun namanya agak mirip, misalnya satu kata gitu kan, kalau misalnya dia kelasnya berbeda, ya nggak, bidang usahanya berbeda, kelasnya berbeda, itu kemungkinan besar masih bisa diterima ya, masih bisa lolos pendaftarannya Mbak ya. Masih bisa lolos, ada kemungkinan lolosnya gitu. Oke. Sedangkan kalau misalnya sama kayak gitu, itu kemungkinan besar ditolak. Oke, kalau sama plek bidangnya sama terus juga namanya mirip, itu kemungkinan pasti akan ditolak oleh Ditjen KI. Sebenarnya kasus ini seru banget. Maksudnya kan mereka saling gugat ya, Pak. Iya. Kemarin pada bulan Maret kalau nggak salah kalau bulan Maret MS Glow menggugat PS Store. Habis itu pada bulan April juga Pestor itu menggugat MS Glow Mbak Sandi, itu senilai berapa Mbak? 360 miliar kalau nggak salah itu. Oh my god, cuan uang semua itu digugat. Jadi nggak tanggung kalau misalnya kita ada sengketa merek ya, gugatannya miliaran cuy. Oh my god. Ini kan kasusnya mungkin nggak tahu deh, kayak kasusnya Ruben Onsu yang geprek gitu kan, sampai sekarang masih bergulir dan kabarnya itu Mas Ruben Onsu itu digugat 100 miliar. Walaupun ya masih lebih gede tapi itu uang loh gengs, itu ya ampun. Emang nggak maksudnya nggak sembarangan ya kalau misalnya perihal merek ya, kalau misalnya udah gugatan. Tapi itu mungkin nggak sih itu kalau misalnya kita melanggar nih, misalnya aku ternyata memang melanggar, itu berarti kita harus berkewajiban untuk bayar gugatan itu atau gimana Pak? Tergantung putusan pengadilannya nanti ya. Jadi kan ini kan masih ada kasusnya di pengadilan ya. Nanti kan yang memutuskan untuk siapa yang sanksinya itu tuh nanti yang menetapkan itu kan pengadilan. Jadi itu tergantung pada putusan pengadilannya itu nanti. Oke, ayo kita kawal terus kasusnya MS Glow dan juga Pestor. Terakhir, ada nggak sih tips-tips yang bisa kita bagikan kepada sobat legal tentang kalau misalnya sobat legal itu mau mendaftarkan merek? Kalau tips dari aku, kalau misalnya mau daftarin merek itu, yang pertama sebelum daftar merek tuh sebenarnya kita bisa loh cek merek terlebih dahulu. Jadi Jadi ada aplikasi atau apa tuh? Di websitenya Ditjen KI itu kita bisa cek merek. Misalnya mau daftarin merek nih, namanya apa ya, misalnya Legal to Us gitu, kita cek aja namanya Legal to Us udah ada belum. Oh ternyata udah ada kayak gitu. Nah kita mungkin bisa tuh milih nama yang lain gitu supaya nggak sama, karena kalau sama itu kemungkinan ditolaknya gede ya, apalagi kalau bidang usahanya tuh sama, itu kayak udah pasti ditolak sih. Jadi emang sebelum mendaftarkan lebih baik ngecek dulu. Nah itu tuh di Ditjen KI sudah ada tuh aplikasinya, kalau misalnya sobat legal mau ngecek, jadi ngecek dulu sebelum mendaftarkan, masukkan namanya. Kalau misalnya ada yang mirip dan bidangnya sama, itu kemungkinan besar tidak diterimanya sangat besar, dan juga waktunya lama banget gak sih Mbak kalau misalnya daftar merek tuh lama sih, setauku tuh bisa nyampe setahunan gitu. Setahun gengs daftar merek. Tapi kalau misalnya sobat legal tuh masih bingung atau mau ada yang ditanyakan perihal merek usahanya, langsung aja call Legal to Us, atau bisa juga pantengin terus website kami, Instagram kami, Facebook kami, YouTube kami. Semua informasi tentang legalitas dan usaha akan tersedia untuk sobat legal semuanya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Dadah.
Bye.